Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iram Pratama Cadis dari kelompok 3 pada matkul penyimpanan, pengolahan, dan pengemasan produk pertanian dan peternakan. Lanjut. Di sini kami dari kelompok 3 yang berisikan anggotanya itu saya sendiri, Muhammad Iram Pratama Cadis dengan NPM akhir 003. Lalu ada Bung Aulia Azari, NPM akhir 016, Satria Ari Mahardika, NPM akhir 027, Fahira Ramadhani, NPM akhir 038. Ya, lanjut. Ya, sebelumnya di sini kita akan menjelaskan hasil uji lab yang kita lakukan waktu itu membuat hand sanitizer. Oke, jadi pengertian dari hand sanitizer ini pada umumnya merupakan salah satu produk antiseptik yang sudah tidak asing lagi dijumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Hand sanitizer ini dikenal dengan deterjen sintetik cair pembersih tangan yang merupakan sediaan pembersih yang dibuat dari bahan aktif deterjen sintetik. Nah, hand sanitizer ini merupakan solusi mudah dalam membersihkan tangan ketika air dan sabun tidak tersedia. Khususnya apalagi kalau lagi di masa-masa COVID seperti ini sangat bermanfaat ya. Oke, lanjut. Oke, berikut adalah kandungan-kandungan yang terdapat dalam hand sanitizer. Dan bahan bakunya ini menurut standar WHO. Jadi yang pertama itu ada gliserol 98%, terus yang kedua hidrogen peroksida 3%, lalu yang ketiga itu pewarna dan pewangi, lalu ada bahan dan zat aditif, terus yang terakhir itu etanol sebesar 96%. Next. Nah, kekurangan dan kelebihan sanitizer dan hand soap ini tuh antara lain tuh yang hand sanitizer kelebihannya dapat menonaktifkan bakteri, lalu sebagai alternatif pengganti sabun, dan juga mudah dibawa saat bepergian. Kekurangannya menyebabkan kulit kering dan rusak, alkohol tidak baik untuk kesehatan kulit juga, lalu cepat habis, dan meninggalkan residu. Lalu ada hand soap, yaitu kelebihannya lebih efektif hilangkan kuman, lalu lebih bersih, harga lebih murah, dan tidak cepat habis. Dan kekurangannya butuh akses air mengalir, kurang praktis, dan boros air. Jadi di antara hand sanitizer sama hand soap ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi sesuai keperluan aja menggunainnya. Oke, lanjut. Lalu adapun perbedaan antiseptik, antibiotik, dan disinfektan. Nah, kalau antiseptik ini tuh senyawa kimia yang berfungsi menghambat atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme, bahkan mampu membunuh kuman. Umumnya digunakan saat menangani luka, juga saat operasi atau prosedur tertentu dengan tujuan mengurangi risiko infeksi. Lalu kalau antibiotik itu obat untuk membunuh atau memperlambat pertumbuhan bakteri dalam tubuh. Yang terakhir ada disinfektan itu untuk membunuh mikroorganisme pada benda mati. Jadi umumnya itu disinfektan itu nggak baik untuk makhluk hidup ya. Jadi cuma buat benda mati doang. Sedangkan antiseptik sama antibiotik itu buat makhluk hidup. Oke, lanjut. Next. Oke, next ini yang slide ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada manfaat hand sanitizer. Pertama, kandungan alkohol pada hand sanitizer dapat memberikan perlindungan ekstra bila dipakai setelah mencuci tangan. Kedua, solusi mudah untuk membersihkan tangan ketika air dan sabun tidak ada. Ketiga, dapat membunuh virus, kuman, dan bakteri yang berdampak buruk bagi kesehatan. Keempat, dapat menumbuhkan kebiasaan menjaga tangan tetap higienis. Kelima, dapat digunakan untuk membersihkan benda lain. Keenam, fleksibel data dibawa bepergian. Ketujuh, meredakan rasa gatal saat terkena gigitan nyamuk. Kesembilan, mensterilkan luka kecil.
Lanjut. Di sini ada cara pembuatan hand sanitizer. Pertama itu menyiapkan alat dan bahan. Alatnya itu ada baterai untuk mini hand blender, botol flip, cawan Petri, gelas ukur, mini hand blender, pemanas air elektrik, pengaduk, sarung tangan latex, sendok atau pengaduk kaca, termometer, dan timbangan digital. Serta bahan-bahannya ada fase A dan fase B. Fase A itu ada aqua demineralisasi, komposisinya 29,5% sebanyak 59 gram. Kedua ada HPMC, kosmetik grade, komposisinya 0,5% sebanyak 1 gram. Ketiga ada glycerin 4% sebanyak 8 gram. Kemudian ada bahan-bahan fase B, yaitu ada pure grain alkohol, komposisinya 65% sebanyak 130 gram. Kedua ada grapefruit essential oil, komposisinya 0,5% sebanyak 2 gram. Lanjut. Lalu ada proses pembuatan hand sanitizer. Pertama, siapkan bahan tadi sesuai takaran. Kedua, panaskan aqua DM dengan pemanas air elektrik sampai suhu mencapai 80 derajat Celcius. Ketiga, selanjutnya tuangkan HPMC sedikit demi sedikit dan aduk dengan sendok atau pengaduk sampai cairan mengental. Lalu dinginkan terlebih dahulu sampai suhu ruang. Lanjut. Keempat, setelah larutan dingin, masukkan glycerin dan aduk rata. Larutan akhir ini merupakan larutan fase A. Kelima, timbang essential oil grapefruit yang akan digunakan sebanyak 2 gram. Masukkan IO tersebut secara perlahan ke dalam alkohol. Lalu aduk sampai rata. Larutan ini dinamakan larutan fase B. Keenam, masukkan larutan fase B ke dalam larutan fase A secara perlahan-lahan sambil terus diaduk dengan kecepatan rendah hingga sedang sampai larutan tercampur rata. Lanjut. Yang terakhir, setelah larutan sudah tercampur rata, masukkan ke dalam botol kemasan. Diamkan selama 24-48 jam sampai larutan hand sanitizer mencapai tingkat konsentrasi yang stabil. Setelah itu botol diberi label, lalu hand sanitizer siap digunakan dan dipasarkan. Lanjut. Nah, di sini ada tabel biaya perlengkapan. Perlengkapannya yang tadi sudah disebutkan dengan total harganya 57.233. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tabel biaya peralatannya. Ada baterai, cawan, gas ukur, mini hand blender, pengaduk, sarung tangan, sendok, termometer, timbangan digital dengan total itu 541.000 dan penyusutannya sebesar Rp60.751. Untuk biaya penyusutan peralatannya itu dengan rumus D sama dengan P kurang S dibagi N. D itu biaya penyusutan per tahun, untuk P-nya harga awal bangunan dan peralatan, S-nya itu harga akhir peralatan, dan N perkiraan umur ekonomis. Perhitungan biaya penyusutan peralatan diterapkan pada setiap masing-masing peralatan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan hand sanitizer, dengan total biaya penyusutan yaitu Rp2.025. Dan biaya produksi atau BP-nya dengan rumus total biaya ditambah biaya penyusutan yaitu Rp57.233 ditambah Rp2.025 sama dengan Rp59.258 per hari. Dan untuk harga pokok produksi atau HPP-nya yaitu rumusnya biaya produksi yang tadi dibagi kapasitas produksinya, sehingga didapat Rp59.258 dibagi 7 botol dan menghasilkan HPP-nya yaitu Rp8.465 per botol. Dan untuk harga jualnya yaitu harga pokok produksi ditambah laba atau yang diinginkan yaitu Rp8.465 ditambah Rp1.035 yaitu harga jualnya bisa dijual dengan harga Rp9.500 per botol. Dan untuk rendemennya yaitu berat produk dibagi berat bahan baku dikali 100%.
sehingga didapat 175 dibagi 200, yaitu 0,875 dikali 100%, dan didapat rendemennya sebanyak 87,5%. Selanjutnya, uji organoleptik hand sanitizer. Uji organoleptik atau uji sensori merupakan metode pengujian yang digunakan untuk mengukur, menganalisis, dan menginterpretasikan respon terhadap suatu produk dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan seperti penglihatan, penciuman, rasa, peraba, dan pendengaran. Pengujian ini memiliki peranan penting dalam penerapan mutu suatu produk. Untuk melakukan uji organoleptik atau uji sensori ini, membutuhkan beberapa panelis. Panelis adalah sekelompok orang yang terlibat dalam rangkaian pengujian produk dan berlaku sebagai alat atau instrumen dalam uji organoleptik. Nah, panelis ini memiliki fungsi yaitu untuk menilai mutu produk dan menganalisis sifat-sifat atau atribut sensori produk yang akan nanti diuji. Nah, untuk tujuan dari uji organoleptik atau uji sensori ini yaitu yang pertama, yaitu sebagai uji kesukaan dan penerimaan produk oleh konsumen. Lalu kedua, spesifikasi dan pengawasan mutu atau quality control. Dan ketiga, pemetaan dan pembanding suatu produk dengan produk yang lain. Keempat, pengembangan produk baru dan reformulasi produk. Dan yang kelima, sebagai investigasi adanya cemaran atau stain. Dan keenam, penentuan umur simpan produk atau shelf life. Nah, pada kali ini kita menggunakan sampel hand sanitizer, yaitu yang pertama merek Novo antibakterial hand sanitizer dengan diberi kode 185, dan merek Clean Life hand sanitizer dengan kode 197, dan dengan merek Melaleuca Eco Main Hand Sanitizer dengan kode 164, dan yang terakhir yaitu buatan yang kita sendiri, yaitu Kavi Hand Sanitizer dengan kode 123. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada contoh format uji organoleptik pada hand sanitizer. Format uji ini terdiri dari nama panelis, jenis kelamin, instruksi, terus ada indikator penilaian, jenis pengujian yang terdiri dari warna, aroma, kekentalan, kesan saat pemakaian, dan kesan setelah pemakaian. Terus ada perankingan dan ada indikator iritasi kulit. Next. Nah, di sini ada beberapa panelis uji organoleptik. Yang pertama ada Ibu Naiboho, terus yang kedua ada Bapak Doni, yang ketiga ada Kak Astrid, yang keempat ada Bapak Dasman, dan yang kelima ada Bapak Adit. Nah, di sini ada hasil penilaian panelis uji organoleptik. Kesimpulan dari penilaian yang kita kumpulkan ini, kita mendapatkan total penilaian yang paling tinggi pada hand sanitizer dengan kode sampel 164 dengan skor 92. Kemudian jika kita buat perankingan, akan didapatkan ranking pertama oleh Melaleuca Eco Main Hand Sanitizer, terus ranking kedua ada Novo Antibacterial Hand Sanitizer, kemudian yang ketiga ada Clean Life Hand Sanitizer, dan yang keempat, yang terakhir ada Kavi Hand Sanitizer. Pembahasan penilaian panelis uji organoleptik. Dapat disimpulkan dari tabel sebelumnya bahwa hand sanitizer ini yang telah dibuat dengan label produksi bernama Kavi dengan kode sampel 123 memiliki warna yang baik, yaitu putih bening dengan aroma wangi. Namun kekentalannya belum sempurna dan kesan saat serta setelah pemakaian bernilai lebih kecil karena Kavi hand sanitizer ini memberikan kesan yang lengket dan tidak cepat kering ketika diaplikasikan ke tangan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor Kavi hand sanitizer kalah dengan
hand sanitizer komersil seperti Nuvo, Clean Life, dan Melilea Ecomine. Oleh karena itu, dalam pembuatan hand sanitizer rumahan atau homemade perlu terus dikembangkan dan dievaluasi agar mampu bersaing dengan hand sanitizer yang sudah terjual secara komersil. Kesimpulannya, hand sanitizer ini dapat dihasilkan dari bahan alami dan beberapa bahan organik seperti essential oil dan veggie oil. Hal-hal yang berpengaruh terhadap pembuatan hand sanitizer adalah bahan yang mengandung alkohol dan etanol, essential oil untuk menambahkan aroma khas, dan terakhir proses pendiaman selama 24-48 jam untuk menghasilkan konsentrasi cairan yang lebih stabil. Keefektifan hand sanitizer dipengaruhi oleh faktor fisik kimia seperti waktu, kontak, suhu, konsentrasi, pH, kebersihan peralatan, kesadahan air, serangan bakteri, dan bahan-bahan yang digunakan. Kemudian untuk menentukan apakah suatu produk layak dipasarkan atau tidak dengan melakukan pengujian organoleptik. Maka dari itu dilakukan uji organoleptik dengan 5 panelis dengan membandingkan hand sanitizer yang sudah dibuat dengan 3 merek hand sanitizer yang sudah dijual komersil. Saran dapat diberikan berdasarkan percobaan atau praktikum ini, yaitu penggunaan hand sanitizer gel di masa pandemi COVID-19 ini sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai perlindungan diri untuk menghindari virus corona. Maka dari itu, pembuatan hand sanitizer gel secara mandiri menjadi salah satu cara untuk melindungi diri dari kuman dan memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Penggunaan hand sanitizer untuk perlindungan diri dari kuman menjadi pilihan populer dikarenakan pengaplikasiannya sangat mudah dan efisien. Namun, diperlukannya penentuan mutu produk dengan uji organoleptik. Setelah dilakukan uji ini terhadap hand sanitizer yang telah dibuat, dapat disimpulkan perlu adanya peningkatan dalam pembuatan hand sanitizer agar mampu bersaing dengan produk yang sudah dijual secara komersil dan menghasilkan kualitas yang terbaik. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.